Women's Talk. Senang sekali saya Prisca Modati kembali dapat menjumpai Anda dalam program yang akan memberikan inspirasi untuk wanita-wanita Indonesia dimanapun berada. Nah, kali ini kita akan berbincang bersama dengan salah satu wanita yang berkarir di BUMN. Siapakah dia? Ikutin saya terus tentunya hanya di Women's Talk IDX Channel. Halo Mbak Prisca, apa kabar? Baik. Kabar yang luar biasa. Terima kasih ya sudah memberikan waktunya di Women's Talk kali ini. Ya, perkenalkan Ibu Maya Watono merupakan Direktur Pemasaran dan juga Program Pariwisata dari InJourney dengan tagline Living Legacy ya. Jadi inilah kantor dari InJourney, kantor pusatnya. Iya di Sarinah, lantai 14. Betul. Ada berapa ribu? Kita kalau total InJourney Group sendiri dengan 6 anak perusahaan di berbagai sektor pariwisata kita ada 30.000. Tapi kalau di kantor ini sendiri kita only 70 people, 70 orang di kantor InJourney karena memang kita ini kan strategic holding BUMN di bidang pariwisata dan aviasi. Jadi memang yang ada di sini walaupun 70 orang expert semua di bidangnya, tapi juga untuk the whole staff members ini kita ada 30.000. Oke, untuk mengenal lebih jauh InJourney tuh ngapain? Kemudian Ibu tuh tanggung jawabnya apa aja, sharing-sharing gitu ya. Sebaiknya kita akan ngobrol di mana ya? Boleh kita jalan ke arah sana Mbak Prisca? Mari. PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney menilai saat ini industri pariwisata tidak hanya mengandalkan promosi pariwisata semata, namun perlu juga turut mengembangkan destinasi wisata. Di mana pengembangan tersebut perlu dilakukan lantaran pasca pandemi, pola berekreasi masyarakat masih ingin berkunjung langsung dan merasakan pengalaman di destinasi pariwisata tertentu. Sebagai holding BUMN di industri pariwisata dan aviasi, InJourney tengah terlibat aktif dalam pengembangan dan aktivasi di destinasi pariwisata, khususnya di 5 destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP, di antaranya ialah Labuan Bajo, Likupang, Borobudur, Danau Toba, dan Mandalika. Lantas seperti apa strategi InJourney dalam mendorong kebangkitan industri aviasi dan pariwisata di dalam negeri? Simak perbincangannya bersama dengan Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata InJourney, Maya Watono, hanya di Women's Talk. Nah, sekarang itu udah lebih nyaman nih buat ngobrol-ngobrol panjang bersama dengan Maya Watono, Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata InJourney. Ibu Maya, kapan mulai bergabung bersama dengan InJourney? Saya mulai bergabung di 13 Januari 2022. Kebetulan itu adalah hari pertama berdirinya InJourney. Jadi kita sekarang tepat 2 tahun ya, 2 tahun seminggu yang lalu, 2 tahun. Dan waktu itu diresmikan oleh Pak Presiden Jokowi di Mandalika. Ini kita adalah strategic holding BUMN di bidang pariwisata dan aviasi. Dan memang waktu itu satu-satunya holding BUMN yang diresmikan oleh Pak Presiden ya, karena diresmikan langsung dan di Mandalika gitu. Dan memang ini karena betapa pentingnya sektor pariwisata ini untuk Indonesia. InJourney sendiri didirikan 2 tahun yang lalu itu dengan 2 objektif. Satu adalah akselerasi sektor pariwisata post pandemi. Yang kedua adalah mengintegrasikan ekosistem pariwisata menjadi satu kesatuan dari hulu ke hilir, di mana aset-aset pariwisata yang kita miliki ini dapat terintegrasi. Jadi kami di bawah InJourney sendiri, kami ada airport, ada saat ini yang sudah terintegrasi juga merger bandara, yaitu Angkasa Pura Indonesia. Yang baru-baru ini 28 Desember yang lalu 2023 kita menjadikan satu integrasi juga Angkasa Pura Indonesia. Lalu di bawah kita juga ada InJourney Aviation Service, ini juga baru kita launch di tanggal 28 Desember 2023 yang lalu. Lalu kita ada itu dari sektor bandara dan servis terhadap aviasi. Kita juga memiliki ITDC, yaitu adalah Tourism Development. Jadi kita mengembangkan destinasi-destinasi prioritas di Indonesia melalui ITDC. Lalu di bawah kami juga ada TWC yang menjaga heritage dan aset-aset pariwisata Indonesia, Candi Borobudur, Candi Prambanan, yang baru-baru ini kami revitalisasi juga Taman Mini, Candi Ratu Boko dan lain sebagainya.
Lalu juga di bawah kami ada Sarinah, yaitu retail operator arm untuk UMKM Indonesia, mengelevasi brand-brand Indonesia ke tingkat dunia. Dan juga kita ada di bawah kami juga HIN, Hotel Indonesia Nature, yang bertugas untuk juga menjaga hotel-hotel milik pemerintah, terutama heritage hotel milik pemerintah. Jadi dari semua sektor nih, dari bandara sampai ke retail, destination development, heritage management atau destination attraction management, sampai ke hotel. Ini kita jaga semua gitu. Dan project-projectnya juga banyak menarik juga nih di bawah Kira-kira masing-masing anak Ibu perusahaan. Maya, ini kan berarti holding, BUMN holding dari aviasi dan juga pariwisata. Berarti kan banyak sekali ya, dari hotel, kemudian juga sampai candi, taman mini, mall, begitu bandara. Bandara, itu kira-kira ada berapa banyak kira-kira? Kita ada 6 anak perusahaan. Ada 6 anak perusahaan, yaitu Angkasa Pura Indonesia, Injourney Aviation Service, lalu kita ada ITDC, TWC, Sarinah, dan HIN. Ada 6 sektor yang berbeda, jadi kita memang multisektor. Dan harapannya adalah dengan 6 multisektor ini digabungkan menjadi satu holding yang powerful. Ini adalah ekosistem pariwisata yang sangat kuat dari integrasi dari hulu ke hilir. Dan ini juga akan terbesar di Asia. Saat penggabungan ini terjadi secara komplit nanti di tahun 2024, ini akan menjadi holding yang terbesar di Asia untuk di sektor pariwisata. Karena kita tahu bahwa memang potensi pariwisata Indonesia itu masih sangat bisa dikembangkan ya, masih sangat besar, masih sangat dikembangkan. Kalau kita sendiri tahu dari GDP contribution kita ini di angka sekitar 4%. Sedangkan negara tetangga kita misalnya seperti Thailand itu di angka 12%. Jadi memang potential growth-nya dari pariwisata sebagai sektor penggerak perekonomian Indonesia itu masih sangat besar ya. Jadi berangkat dari situ lah ya sebenarnya kenapa ini Injourney dibentuk dan diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi di tahun 2022. Tapi kan sebenarnya mungkin ada pertanyaan begitu ya bagi yang masih awam, karena kan Injourney juga masih terbilang baru 2 tahun. Kita sudah punya Kementerian Pariwisata juga gitu. Bedanya apa? Jadi kenapa memang harus dibentuk lagi atau ada lagi Injourney? Ya, Injourney ini kan kita under di bawah Kementerian BUMN, yaitu kita adalah badan usaha. Maka sebagai badan usaha kita juga punya duty untuk menjaga kesehatan finansial dari semua perusahaan yang berada di bawah Injourney. Nah itu juga pastinya sebagai korporasi versus kementerian dan lembaga ya. Nah pastinya kita tapi harus sangat berkolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga terkait yang di sektor pariwisata. Tidak hanya Kemenparekraf kami sangat dekat ya kolaborasinya, karena memang berbagai inisiatif yang kami lakukan pastinya bersama Kemenparekraf. Lalu Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR untuk infrastruktur, Kementerian Kemenkomarves. Jadi banyak sekali kementerian dan lembaga terkait maupun pemerintah daerah, pemerintah provinsi yang kami harus bekerja sama untuk sebenarnya concerted effort yang holistik di pariwisata yang mungkin sebelumnya belum terjadi secara maksimal. Kalau ini bisa maksimal, concerted holistic effort ini, pariwisata Indonesia juga pasti akan sangat powerful. Berarti kan banyak harus berkolaborasi dengan kementerian, lembaga begitu ya. Karena saya pernah ikut ada sebuah event juga dari Injourney begitu ya tahun lalu. Itu tuh di Kemenkomarves gitu. Danau Toba. Iya, dan ternyata sebenarnya ini dibawa oleh Kementerian BUMN, tetapi ada pariwisata juga, berarti kan ada kaitannya juga dengan Kementerian Pariwisata. Stakeholdernya tuh kayaknya banyak gitu ya. Itu peluang atau sebenarnya sebuah tantangan? Ya, ini memang kalau kita lihat pariwisata ini pastinya multisektor ya. Banyak sekali sektor yang tersentuh di pariwisata ini, dan bagaimana kita bisa memanage semua stakeholder yang ada, tidak hanya dari sisi kementerian dan lembaga tapi juga even private sector, bahkan juga UMKM. Nah gimana memanage itu? Nah memanage-nya itu sebenarnya kita harus membuat suatu blueprint, suatu blueprint pariwisata yang sustainable ke depan, karena memang kita tidak bisa bekerja tanpa suatu master plan atau blueprint di setiap destinasi yang kita miliki. Indeks aset pariwisata Indonesia itu terbesar di Asia Tenggara, tapi unfortunately saat kita mengkonvert itu ke travel, kita itu di angka di nomor 5. Jadi dari nomor 1 ke nomor 5. Jadi kita tahu bahwa potensi pariwisata kita ini belum maksimal. Dan bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi pariwisata ini kalau kita tidak bekerja secara concerted effort.
Nah, ini yang harus kita lakukan dengan dalam bentuk master plan atau blueprint. Pemerintah sendiri memiliki 5 destinasi prioritas yang telah dicanangkan pemerintah sebagai destinasi pariwisata yang memang wajib dikembangkan ya. Satu adalah Mandalika, kedua adalah Danau Toba, lalu ketiga adalah Borobudur atau ekosistem Jawa Tengah lah ya, Joglo Semar. Lalu kita Jogja Solo Semarang, lalu kita ada juga Likupang dan Labuan Bajo. Nah, masing-masing destinasi ini kita melakukan pengembangan destinasi secara terintegrasi dan juga pastinya effort untuk memarketingkan destinasi tersebut. Gitu. Nah, itu adalah yang dilakukan memang harus bersama-sama. Gitu kan? Tapi Tapi kalau kita lihat ngomongin pariwisata kayaknya seru ya, tapi ternyata kayak tugasnya juga cukup banyak nih. Nah, di tahun 2024 ini ada event-event apa lagi yang akan dilakukan untuk memajukan pariwisata kita? Nanti akan kita bahas, dan juga apa sih pekerjaan utama, tugas utama dari seorang Maya Watono gitu ya, kayaknya sibuk banget. Kita jeda terlebih dahulu ya. Dan pemirsa Memang jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Wimensak, Anda masih bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata InJourney, ada Maya Watono. Oke, Ibu Maya, join kan dari awal begitu ya, kok bisa ceritanya tuh bisa join bersama dengan InJourney? Itu kan baru, ya memang punya BUMN, tetapi kan masih baru, masih kayak aduh nanti gimana ya, itu kok bisa baru join? Didirikan ya waktu itu ya. Kebetulan memang kalau kita bicara BUMN ini kan memang dalam periode Pak Erik dan juga Pak Wamen Tiko ya, ini kita adakan klasterisasi holdingisasi. Nah, ini memang untuk sektor pariwisata sendiri dibentuklah strategic holding dari sisi pariwisata dan aviasi. Yang memang bedanya dengan holding-holding yang lain adalah memang ini multisektor gitu, jadi challenge-nya juga ada karena berbagai sektor yang digabungkan dengan benang merah pariwisata. Nah, kebetulan saya sendiri waktu itu diminta oleh Pak Erik, Pak Tiko juga untuk join. Saya sebelumnya dari swasta. Saya sebelumnya adalah CEO Densu, which is agensi periklanan terbesar di Indonesia. Waktu itu kebetulan saya juga wanita pertama gitu yang di Densu yang menjadi CEO lokal wanita, yang sebelumnya mungkin di multinasional orang dari luar ya. Kebetulan saya waktu itu juga 40 under 40, jadi mungkin Pak Erik, Pak Tiko juga mencari sosok juga yang bisa dari luar ya untuk memberikan darah segar untuk BUMN. Dan Pak Doni Oskaria juga di root kami juga dari private sector juga kan sebelumnya dari CT Corps dan berbagai jadi memang ini adalah tim BOD-BOC yang memang dari beragam background yang membangun InJourney ini. Jadi sangat menarik sekali gitu, karena waktu itu juga kita belum memiliki visi mau kemana ini, sebesar apa ini InJourney dan bagaimana kita mau ke arah mana. Tapi setelah kita sekarang sudah 2 tahun berjalan, karena kita memulai juga dari nol ya, kita tahu sejauh mana kita bisa membawa pariwisata Indonesia ini. Memang pariwisata Indonesia ini sangat menarik dan sangat punya potensi untuk menjadi penggerak ekonomi nasional yang besar impact-nya. Dulu ketika baru join itu kan masih InJourney kan baru dibentuk begitu ya. Di kacamata seorang Maya Watono, seperti apa aviasi kemudian juga pariwisata kita waktu itu dibandingkan dengan setelah jalan 2 tahun ini? Ya pastinya waktu awal kita juga masih melihat situasi. Waktu itu juga kan post pandemi juga, di mana sektor pariwisata itu sangat terdampak post pandemi. Jadi kita harus bagaimana recovery itu lebih cepat dan menggunakan momentum recovery ini untuk membangun sehingga kita juga bisa menjadikan pariwisata ini sesuatu yang besar di Indonesia. Kalau kita lihat penyerapan tenaga kerja itu pariwisata memiliki potensi untuk menyerap tenaga kerja 30 juta atau 25%. Dan juga pastinya pergerakan wisatawan domestik maupun turis internasional itu juga sangat berpotensi besar yang mengontribusikan terhadap GDP. Jadi kita tahu bahwa potensinya ada. Then where we were, where we want to be gitu. Dan kenapa makanya tadi saya bilang juga blueprint itu harus dibuat, master plan itu harus dibuat, sehingga kita tahu milestone yang harus kita achieve untuk menjadi
untuk menuju ke titik yang kita inginkan untuk pariwisata Indonesia. Nah itu blueprintnya ini yang sedang dikejar atau akan diselesaikan. Kira-kira itu kan pasti banyak begitu ya. Kira-kira garis besarnya apa nih Ibu Maya? Jadi blueprint ini sedang kami kerjakan saat ini. Kita ada 40 live project di InJourney yang live ya saat ini, dan berbagai prioritas project. Nah beberapa project maupun event maupun pengembangan destinasi, mungkin Mbak Prisa juga pasti aware lah yang telah kita lakukan di Danau Toba, di Mandalika, di Labuan Bajo, di Bali juga, dan di berbagai destinasi prioritas maupun juga di aset-aset kami. Itu sudah terjadi 2 tahun terakhir dengan speed yang cukup agresif lah bisa dibilang. Tapi memang kita ada priority lagi ke depan, beberapa set prioritas project yang harus kita selesaikan dalam 9 bulan ke depan lah ya. At least untuk memberikan fondasi kepada sustainability of pariwisata Indonesia. Jadi memang kita ada satu project yaitu yang sedang ongoing dan cukup mega project ini adalah kawasan ekonomi khusus Sanur, di mana ini adalah kawasan ekonomi khusus medical, kesehatan, pariwisata. Jadi ini dengan adanya kawasan ekonomi khusus ini adalah suatu quantum leap untuk Indonesia dari sisi pariwisata tapi juga dari sisi kesehatan. Karena ini adalah kawasan ekonomi khusus di mana international hospital akan ada di situ, berikut international clinic dengan center of excellence dari seluruh dunia, dan juga di situ ada heritage hotel, Bali Beach Hotel yang sebelumnya Bali Beach Hotel kita revitalisasi lagi, lalu juga ada resort dan ada convention center. Ini kawasan 40 hektar di mana fully dedicated untuk medical tourism. Dan ini akan membawa quantum leap medical kesehatan dan pariwisata kita ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Kita ada untuk orang Indonesia berobat ke luar negeri itu kita ada devisa outflow sebesar 90 triliun. Kalau kita bisa meng-curb devisa outflow tersebut setengah aja gitu, 45 triliun aja, itu sudah sangat bermanfaat untuk Indonesia. Itu juga yang digaungkan oleh Presiden Jokowi begitu ya, kalau bisa kita juga tingkatkan pariwisata medis di dalam negeri. Nah lantas Ibu Maya udah 2 tahun begitu ya pernah merasakan menjadi pucuk pimpinan dari Densu tadi ya, dibandingkan dengan BUMN yang tadinya masih baby banget seperti itu. Ada perbedaan signifikan yang dirasakan berkarir di 2 tempat ini? Pastinya ada perbedaan yang signifikan, tapi memang kalau bagi saya pribadi ini adalah suatu amanah ya, dan maksudnya memang saat diminta oleh Pak Tiko maupun Pak Erik, walaupun agak lama ya sampai akhirnya mau karena dengan berbagai pertimbangan, saya merasa juga di BUMN ini kita bisa memberikan kontribusi yang nyata terhadap negara, dan memang itu adalah suatu achievement yang luar biasa yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Ya, yang kita lihat, kita rasakan, dan apa yang kita buat ini akan menjadi suatu legacy. Ada kebanggaan tersendiri begitu ya, apalagi kalau itu sukses dan pariwisata Indonesia bergeliat dan berdampak untuk UMKM di sekitar gitu ya. Betul, untuk perekonomian Indonesia ya. Membagi waktunya seperti apa? Karena tadi kita datang tuh sibuk meeting, habis ini kayaknya masih harus meeting lagi. Mungkin harus keluar kota karena kan ngomongin pariwisata tuh di mana-mana. Nanti kita bahas di segmen terakhir, kita jeda terlebih dahulu ya. Pemirsa Women's Talk, jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan satu segmen terakhir sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, kembali bersama kami dan kita di segmen terakhir Women's Talk masih bersama dengan Ibu cantik Maya Watono dari InJourney ya. Oktober ini kan kita akan memiliki pemimpin yang baru, pemimpin negara ini begitu ya, presiden dan wakil presiden yang baru. Biasanya ada dinamika begitu ya. Kira-kira masih akan lanjut atau seperti apa ini? Ini pertanyaannya menarik ini. Kalau saya berpedoman, saya ini kan profesional ya. Maksudnya saya akan profesional sampai saat terakhir karena memang saya juga bekerja, saya ingin memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara. Dan saya melihat bahwa saat ini momentum negara kita ini Indonesia adalah momentum yang sangat tepat untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa, untuk lasting the next 5-10 years. Jadi memang ini adalah
waktu, periode, dan tempat yang tepat untuk kita mengkontribusikan yang terbaik untuk bangsa. Jadi kalau ditanya nextnya bagaimana, pikiran saya pokoknya saya profesional aja sampai terakhir dan bisa memberikan yang terbaik dan sesuatu yang juga menurut saya adalah sustainable dan lasting untuk generasi berikutnya. Ya. Targetnya dari itu tadi ya disampaikan oleh Ibu Maya dan kelihatannya tuh kayak sangat sibuk begitu. Masih sempat nggak sih membagi waktu, dan biasanya kalau membagi waktu tuh Ibu Maya ngapain? Pastinya membagi waktu itu sulit ya. Maksudnya ini kita realistis aja. Saya rasa sebagai wanita kalau kita bilang mudah itu kayaknya bohong juga gitu kan. Jadi sebenarnya memang sulit juga gitu sebagai wanita untuk membagi waktu sebagai seorang profesional dan juga sebagai ibu, istri, lalu as a social being juga, as a person, me, itu memang suatu bola yang harus kita juggle. Dan at any given time menurut saya tidak bisa kita expect bahwa semua itu perfect gitu. Semua 4-5 bola yang harus kita juggle, kuadran-kuadran yang harus kita juggle itu perfect gitu. Pasti ada satu titik di mana saat ini sedang sibuk mungkin dengan the PR yang banyak, mau nggak mau ada bola yang kita harus ini ya. Tapi poinnya adalah menurut saya sebagai wanita at any given time itu mungkin tidak balance, tapi overall your life has to have that balance. Tapi nggak menerima protes-protes begitu ya dari mungkin anak-anak mungkin atau partner. Nah itu support sistemnya kita harus support sistemnya kita harus kuat, dan juga kita harus memanage diri sendiri juga dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi kalau misalnya kayak weekend saya juga pasti usahakan pasti bersama anak-anak dan full attention, nggak main HP ini gitu kan. Anak saya kebetulan saya ada 3 anak dan relatively teenagers, paling kecil umur 8, 12, 13 gitu. Jadi ya kita spend time dan kita melihat mereka bertumbuh dan adjust dengan milestone mereka juga gitu kan. Itu juga penting sekali kan. Lantas sebagai seorang direktur pemasaran dan juga pariwisata begitu ya dari Injourney sendiri, apa sih yang menjadi semacam quote lah ataupun prinsip begitu ya dalam menjalani karir ataupun juga mungkin kehidupan sehari-hari yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat saya dan juga pemirsa? Kalau untuk bekerja untuk berkarir, kalau saya prinsipnya, itu motivation saya karena saya ingin memberikan sesuatu yang terbaik. Kebetulan saat ini dimanapun saya berada ya, waktu itu mungkin di company sebelumnya dan lain sebagainya, di sekarang adalah kepada bangsa. Kebetulan scope-nya juga menurut saya luar biasa, ini besar sekali. Menurut saya ini suatu privilege untuk saya bisa berada di posisi ini dan memberikan yang menurut saya terbaik gitu untuk bangsa. Jadi dan saya rasa itu untuk leave legacy ya. Kalau kita bekerja, saya rasa kita bekerja itu nggak bisa asal-asalan. Kita harus bekerja untuk membangun sesuatu yang untuk lasting impact untuk diri kita sendiri maupun untuk sekitar kita tim kita gitu. So build something that lasts. Makanya kalau lihat tadi motonya Injourney juga living legacy kan. Kita leave legacy untuk anak cucu kita untuk 5-10 tahun, mungkin 20 tahun ke depan ya. Nah, itu menjadi suatu driver untuk kita bekerja. Nah, untuk personally juga mungkin message-nya try to keep the balance. Jangan juga terlalu cewek tuh rata-rata mungkin agak hard on ourselves ya, bahwa harus begini harus begitu, nanti orang lihatnya begini begitu gitu. Kadang orang lihatnya kayak istilahnya ambisius. Gitu. Jadi itu menurut saya just be yourself in that sense, dan balance itu memang perlu, tapi memang tidak harus dipaksakan harus perfect semua at any given time. Jadi overall balance of life itu pastinya kita bisa achieve kalau kita juga memupuk diri kita sendiri dan family dan support system kita di sekitar kita ya, apapun itu bentuknya. Sukses selalu untuk Maya Watono dan juga tim nantinya dimanapun berada, apakah itu masih di Injourney
atau dimanapun begitu ya, selalu bisa meninggalkan legacy yang bermanfaat untuk bangsa dan tentunya kita semua ya. Terima kasih Ibu Maya, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Mbak Prista, terima kasih Adesan. Demikian memang sekali ini semoga bisa menjadi referensi sumber informasi untuk karir, kehidupan ataupun juga mungkin bisnis Anda pemirsa ya. Saya Prista Samudatu pamit undur diri, sampai berjumpa kembali ya. Bye bye. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Prisa.